Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan menampilkan bagaimana caranya pembuatan koridor tetapi dengan lebar yang tidak beraturan dikarenakan ini adalah pekerjaan pelebaran jalan ya, seperti itu. Yang merah ini adalah garis jalan perkerasan existing, kemudian akan kita lebarkan sesuai dengan arsiran yang sudah kita buat ini ya. Jadi ini pelebarannya. Baik, tentunya kita harus sudah ada pengambilan data situasi existing, kondisi jalan aktual dan sekitar kanan kirinya ya, seperti itu ya. Coba kita objek view-nya seperti apa ya existingnya. Baik, kondisi sekarang yaitu di jalan ini sudah kita ambil datanya, yaitu posisi rigid jalannya, terus saluran juga sudah kita ambil, serta kondisi tanah di samping kanan kirinya si jalan existing ini yang akan kita lebarkan nanti ya teman-teman. Baik, langsung saja untuk arsirannya ini sementara kita hapus dulu saja ya, kita delete. Kita sudah punya garis yang memanjang sesuai di pinggir perkerasan jalan yang akan kita lebarkan pinggirnya ya. Baik, langsung saja kita klik elemen, kemudian klik elemen from object saja, kita pilih polyline, kita ulangi ya, elemen, klik elemen from object, kita dari sini aja biar STA nya nanti dari sini nolnya, klik polyline, terus enter, lalu kita namakan elemen pelebaran 1 di sini ya. Baik, untuk stylenya ini bisa bawaan dari Civil 3D atau pakai template ya. Kebetulan saya udah punya template dari saya sendiri ya. Lalu untuk elemen label setnya ini kita pakai yang madu element only. Terus ini nggak usah pakai lengkung ya. Jika pakai lengkung nanti dia akan kasar adanya, nanti jatuhnya di tanah bukan di posisi di rigid. Banyak kita ikut dari garis jalan existing, makanya profilnya ini kita checklistnya ini kita matikan saja, kemudian kita oke. Baik, ini adalah STA nya ya, sudah kita buat. Itu ujung ini untuk tampilannya supaya rapi, kita klik di sini edit label group, terus kemudian ini kita buat per 10 ya untuk STA nya ini. Lalu stylenya ini sudah kita buat template ya, kita buat template. Bila pengen template nanti bisa japri ke saya, nanti akan saya WA kan untuk template-nya ya, saya kirimkan. Oke, ini sudah STA nya ya, dari 0 sampai dengan 247. Langsung aja kita langsung pembuatan profilnya ya. Dari profile terus create surface profile, lalu kita pakai linknya baru satu ini ya, terus kita pakai data existingnya atau surface existingnya kita add. Oke, langsung kita drawing profile, kemudian ini nama linknya sudah pelebaran 1, terus profilenya ini kita buat profile pelebaran CL1. Untuk stylenya ini kita pakai template saya ya, terus next saja terus untuk pensetnya ini saya sudah punya template juga ya, seperti itu. Terus next, terus kita taruh di sembarang tempat seperti itu ya. Nah, inilah kondisi long section ya. Terus kemudian ini kita tidak buat untuk rencana long sectionnya ya, karena existing di pinggir rigid ini kita anggap ini sebagai elevasi top rencananya, seperti itu. Baik, kemudian kita langsung pembuatan assembly ya. Buat assembly itu kita klik assembly,
create assembly, terus kita buat ini namanya pelebaran 1. Oke, kita taruh di sini saja. Terus kita buat dasarnya nih, kita dari STA 0 ini besarnya berarti ke arah kiri nih ya. Kalau kita dari sana ini sebelah kiri, ke arah kiri yang akan kita lebarkan. Baik, ke arah kiri kita buat untuk kekerasannya dia base course kelas B nya 20 cm, base course kelas A nya 10 cm, dan rigidnya dia 20 cm ya. Baik, langsung saja kita buat sub assembly-nya. Kita klik di sini, terus kita pilih tool palette, Baik, karena di sini karena bareng video dia nggak bisa, kita klik tool palette-nya di sini aja, tool palette di sini. Kita pakai yang line ya, line kita pakai yang line super elevation. Ini kita pakai yang tadi ke arah kiri ya. Nah, berarti ya anggap aja lebarnya dulu semua kita buat 3,6 boleh atau 4 meter ya. Terus kemiringannya kita buat minus 2% ya. Untuk kekerasan aspalnya ini nggak pakai overlay dulu sementara. Untuk rigidnya ini 0,2 20 cm, terus ini base A nya ini 0,1, terus base B nya ini 0,2. Untuk super elevasinya jaga-jaga kita buat aja left line outside seperti itu ya. Lalu jika sudah kita klik di sini. Oke, baik, jika sudah seperti ini maka akan kita aplikasikan menjadi satu koridor ya. Koridor, kita klik koridor buat namanya koridor pelebaran JL1. Lalu ini kita baru punya satu elemen pelebaran JL1. Profilnya ini kita tidak punya profil rencana ya, existing tadi sebagai rencana ya. Ini untuk assembly-nya menjadi pelebaran 1. Oke, lalu kita targetnya ini sementara kita nonkan saja, kita oke. Baik, kita sudah punya seperti ini. Lalu kita frekuensinya langsung kita setting saja, kita buat per 5 ya, supaya lebih smooth. Kalau dirasa 5 juga kurang smooth, bisa buat per 2,5 meter juga. Oke, seperti itu. 5. Oke, lalu kita berikan saja rebuild. Baik, kita lihat coba di sini, maka dia lebarnya ini masih serempak semuanya, dia 4 meter ya. Padahal kita buat selebar sesuai garis putih ini ya, yang kita buat sesuai rencana desainnya seperti itu. Mungkin untuk surface existingnya ini kita bisa pakai border only saja supaya enggak bertumpuk-tumpuk. Oke, baik, jika sudah begitu, ini kondisi koridor ini masih lebar per 4 meter semua ya. Ada yang lebaran, ada yang kurang lebar, makanya kita buat setting berdasarkan target dari garis ya, seperti itu ya, sesuai dengan rencananya. Cukup kita klik saja di koridornya di sini, lalu koridor properties, terus koridor propertiesnya ini, terus kita di parameter ini kita beri target. Baik, untuk target ini kita akan hanya satu sisi saja ya, kebetulan kita yang pilih targetnya ini, kita yang left ini, yang ke kiri ini kita klik di sini, lalu kita pilih select selebar mana yang akan kita buat untuk batas pinggir perkerasannya. Kita buat di sini ya, di garis putih ya, karena kalau garis yang warna gen ini dia adalah posisi constant. Perkerasannya di sini, boolean, kita enter, kemudian kita oke. Kita oke lagi. Baik teman-teman ya, kondisinya ini sudah sesuai dengan lebarnya, sudah variabel ya, sesuai dengan garis yang kita tentukan tadi. Lalu jika sudah seperti itu maka akan kita buat
surface koridornya ya. Di sini di koridor tersebut, terus koridor properties, lalu kita buat surface, kita tambahkan saja surface-nya, kita buat dari sini begini ya. Lalu ini kita buat ini pelebaran satu yang finish grid dulu ya, FG. Terus kemudian untuk tipenya ini kita pakai yang coupling ya. Kalau ini terus kemudian top juga kita tambahkan saja. Satu lagi yaitu untuk posisi subgrid ya, kita klik, kita ganti yang ini SG. Baik, ini untuk tipenya ini kita pakai yang bottom link. Terus kemudian kodenya ini kita pakai yang datum, lalu kita tambahkan seperti ini ya. Nah, kita sudah punya dua ya, yaitu subgrid, finish grid dan subgrid seperti itu. Lalu akan kita buat dia bondinya ya. Coba kita buat bondi. Paling atas ini kita klik, apply, build, oke. Ya. Mungkin karena lengkung ya, tadi untuk airnya kita tidak pakai lengkung sehingga banyak sampah ya, banyak sampah-sampah surface yang tidak pakai. Ini harus kita setting. Kita dari palet ini posisinya kita yang pelebaran jalan 1 FG ini ya, yang SG ini kita no display dulu. Oke. Kemudian yang untuk FG ini setelahnya ini kita boleh belajar. Oke. Baik, ini akan kita hapus ya ID lane yang tidak terpakai sampah-sampahnya ini dengan cara kita klik di surface ini, surface delete lane. Kita hapus sesuai dengan posisi ini, jadi posisi pinggir-pinggirnya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, jika sudah kita buat surface koridornya seperti ini ya, black view-nya, ada pelebaran itu. Di sini tadi masih ada pemakan kita surface line. Semua ya. Baik, akan kita buat sampel line-nya ya. Sampel line, kita klik kanan, kita pilih elemen yang pelebaran 1. Baik, untuk existing-nya kita pakai yang atas. Terus pelebaran 1 ini kita pakai yang basic anas. Terus kemudian pelebaran 1 ini kita pakai yang G anas. Terus SG ini kita pilih subgrid. Oke. Baik, lalu kita pakai yang bearing station ya. Langsung per STA. Kita buat aja lebar ke kanan 7, ke kiri 7. Ini tampilannya kita buat per 5 juga boleh, 5. Ini untuk awal stasiunnya kita iakan, untuk sampelnya yang di akhirnya juga. Oke, dan saja. Baik, sudah seperti itu. Kita pilih di label grupnya ini, kita pilih yang section name anas. Oke, seperti itu ya. Ini saya. Oke. Ini juga teksnya ini bisa dihapus. Sudah ada STA-nya di sini seperti itu. Baik, dan langsung kita tampilkan untuk cross sectionnya ya, yaitu dari section
view, untuk multiple view. Lalu kita pilih ini elemen pelebaran 1 serta collection 1 tadi, namanya ini group 1. Oke, next, kita next saja, kemudian kita next juga. Nah, kita pakai yang bandset KNX Shop Drawing view, terus kita taruh di sini. Baik, di sini pakai yang proses Jalan Anas. Next saja, next dipakai yang bandset KNX Shop Drawing. Oke, sudah muncul ya seperti ini. Dengan pelebarannya, lalu akan kita buat teksnya nih ya. Teksnya kita buat, rubah, kita setting, tulisnya change spinnya ini ya. Untuk jarak rencananya ini kita pakai yang FG, ini juga pakai yang FG. Rencana tornya ini juga pakai yang FG, ini juga pakai yang FG. Terus rencana bottomnya ini pakai yang SG, pakai yang SG. Existing ini kita pakai yang existing, G, yang EG. Untuk jarak existing kita pakai yang EG juga. Ini juga EG, dan oke. Baik ya, sudah berubah semua. Ini untuk posisi elevasi finish, subgrid, kemudian existing serta jarak existingnya serta jarak rencananya seperti itu ya. Baik, jika sudah, maka akan kita tampilkan perhitungan volumenya ya, itu ditarik saja di salah satu cross sectionnya ini, terus kemudian klik, terus compute material, pilih OK. Kemudian ini untuk cut and fill-nya ini existingnya kita pakai yang IG, terus untuk datumnya ini kita pakai yang SG seperti itu. Baik ya, sudah muncul dia untuk arsirannya ya, itu ini untuk area fill, ini area cut seperti itu. Baik, lalu akan kita buat arsiran materialnya ya. Baik, kita klik saja di salah satu cross section, terus compute material. Oke, kita pakai add new material. Oke, kemudian material saat ini kita buat namanya BSP. Oke, BSP ini kita pakai struktur ya. Lalu ini kita tipenya ini pakai yang border shape. Kita ini pakai yang subbase. Nah, di sini. Terus ini tipenya ini kita pakai yang arsiran yang subbase. Oke. Lalu kita tambahkan lagi ya material lagi. Kita buat di sini BSA. Terus ini quantity-nya ini pakai yang struktur. Terus koridornya ini pakai yang base. Tambahkan saja. Terus ini tipenya dia yang base A. Dari base A. Oke. Lalu untuk satu lagi add new material, kita ini pakai yang rigid ya. Oke, ini tipenya struktur, kita kasih yang F2 nya ini ya. Oke, terus untuk set tipenya ini arsirannya kita pakai yang rigid. Oke, kita okekan saja. Baik ya, sudah berhasil ya. Baik teman-teman, beginilah caranya pembuatan koridor jalan untuk pelebaran jalan dengan lebar yang tidak beraturan ya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.